dimulai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabul karim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mabat yang kami hormati rekan-rekan dari Karang Taruna Kecamatan Sayung, terima kasih atas kerawuhannya dalam rangka silaturahim. Dalam hal ini kita mau menggali sejarah diantaranya tentang Waliullah Habib Abdullah Ba'alawi yang ada di Dukuh Sodong yang keceluk dengan makam keramat. Yeah. Ya. Menurut yang saya amati dan yang saya ketahui, sebetulnya makam keramat itu sudah sejak dulu kala. Jadi sudah lama sekali. Dari saya kecil, makam keramat itu tiap malam Jumat itu hampir tiap malam Jumat selalu ada yang namanya muludan, terbangan, terus malam suntuk. Itu waktu saya masih kecil. Lah kok tahu? Dan saya tanya, ini kono wong terbangan kok sewengi niku teng pundi? Iku ning gone makam keramat. Nah, itu karena saya masih kecil, makam keramat itu makam keramat itu apa ya enggak tahu. Nggih. Sampun gede. Ternyata makam keramat itu tidak hanya itu saja kegiatannya. Di samping tiap malam Jumat ada kegiatan sudahan. Itu tiap menjelang mau bulan Ramadan. Makam keramat itu sudah lebih dulu memberi tanda. Jadi mungkin di sana-sana masih ribut ngenteni sidang isbat. Tapi untuk makam keramat enggak. Janji makam keramat itu barasal kok sudah mulai oder. Napa beduk enggak? Nggih. Karena dijagake berarti besok sudah mulai puasa. Niki yang sering sejak saya kecil mendengar itu. Sakit terus pertanda berarti. Sakit buat pertanda dan itu hampir didengar oleh kanan kiri daerah sekitarnya Sodong, diantara Purwosari, Morosari, Belet, dan mungkin lebih jauh lagi itu mendengar. Begitu pula kalau mau menjelang Lebaran, makam keramat itu sudah lebih dulu. Pasar itu sudah mulai nabuh der. Oh lah kok wis der. Berarti besok positif Lebaran. Itu hampir setiap tahun pasti ada. Begitu pula kalau mau menghadapi napa niku Idul Adha, riyaya kurban, itu juga terjadi begitu. Aber itu muni. Kok istimewa ya, makam itu ya. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya setelah saya dewasa dan saya sudah berumah tangga, sudah besar lah. Memang ada seorang Habib, yaitu Habib Idrus Al-Mutahhar, kakaknya Habib Umar Al-Mutahhar. Kakaknya Habib Umar Al-Mutahhar Semarang. Kakak kandung. Ya. Habib Idrus itu kurang lebih selama 3 tahun lebih. Itu tiap habis sholat isya sekitar jam 9, jam 10, mesti ke sini. Semalam itu tidak pernah tidur, ya sudah yang ngancani jago ngobrol itu saya. Iya. Nah, suatu ketika kira-kira sekitar jam 1 atau setengah 2 malam, dia itu bilang, Ahmad, Habib, ini kan makam keramat jalan apa? Karena nih Sodong itu ya. Kirana yuk. So ya ini pilih yo. Ya ini kirana. Aku dinteni yo. Bilangnya gitu. Dia terusnya ngoten niku. Aku dinteni yo. Yuk saya yuk. Setengah 2 malam itu saya ke sana.
karena waktu itu belum ada listrik, belum ada lampu, onone niku lampu petromat. Ya, saya ke sana. Niku kisaran tahun pinten niku ya kira-kira niku? Kira-kira tahun baik sugeng kae ya. Jadi ya sekitar 95. 95-an nih Iya, kira-kira. 95. Pembaik masih sugeng, masih lama. 95. Nah, itu. Setelah sampai sana, yang saya tuju pertama itu rumahnya Bapak Kiai Anwar Sodong. Nah, kalau ngerti nih, berikut ini, Mbak Anwar, tak duduk, paket, malam-malam kok nong berubah. Loh, wonten apa sih? Ora, sampean roh nggone makom keramat ora? Wis merap so. Tolong saiki aku pernah rono. Nah, no lampu mbok lampu ya. Nggih. Saya bawa lampu petromak terus ke tempatnya makom keramat. Nah, itu kira-kira sampai jam 3:30 sampai rumah sini itu subuh. Subuh malah. Wes, setelah itu Idrus cerita. Ya memang dunianya Beb Idrus itu lain dengan kita. Mungkin dia lebih tahu. Ya, kemungkinan beliau juga mungkin bisa ketemu mungkin ya ngomong-ngomong sama Abdullah kita nggak tahu ya. Nah itu waktu itu cerita sangat makom ramate koyo ngono gedene wong gampang apian tenan kok ora iso ngopeni gimana to ya. Ya engko tak kan ngopeni wong-wong kula bilang ngoten. Temenan di Abdullah wong Roman. Suguhe ra karu-karuan. Mulai cerita ngoten. Serang gelas ya. Terus ceritanya piye Bib? Yang kedua nak rono aku tak takok. Akhirnya malam Jumat ke belakangnya saya sana lagi sama Bib Idrus termasuk Mbah Wan sudah tak pesen Mbah malam Jumat jawab mangke kula mriki karo Bib Idrus. Oh nggih. Tolong mangke siapke lampune nggih. Nah, saya itu sekitar jam 12 malam saya ke sana. Ternyata orang sana sudah antusias nih. Nah, sudah siap nunggu. Lho Mbah War kok akeh men. Nah, cenderung derek yo rencang-rencang yo derek wong mbok kandhani kok. Alang nggih kesane to iki. Nah, iki mulai diangkatan derek. Wonten riku ya mungkin kurang lebih 1 sampai 2 jam. Kita pulang sampai di sini malam-malam ya ngobrol jagong terus beliaunya itu cerita. Habib Abdullah niku asline wong saka daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur ini di ya sekitar Surabaya kok Jawa Timur kono. Nah, oleh ning kono wis suwe burung. Suwe yang nak miturutmu ngendikane tak hitung iki ya kurang luwih wis hampir 160 tahun wis mari ning kono. Lanjut cara Habib Abdullah misine apa? Abdullah itu miturut ceritane iki ndekne iki cara wong iki nyebarke Islam. Wis pokoke mlaku terus ping komandhe ngono-ngono ngono sing daerahe ketoke wong langgar yen gawe langgar. Terus dene mandeg sik ning kono. Nek kono wong Islam wis mulai ana dene ngalehne. Sampai akhirnya tutup sodong. Tutup sodong. Durung sempat nyari langgar barang delalah itu. Lah, Habib Abdullah iku ana sing nderekke loro. Makome ning nggen kuburan sing Gambri itu di Abdurrahman kalih nggih kan niku cara dene santri ndereke Habib Abdullah. Akhire kabeh sedo semare ning kono. Lah, waktu tahun 95 sampai sekarang kurang lebih 25 tahun. Selangkung. Nah, 25 tahun itu nak miturut awet awal ngendikane Bib Idrus sudah kurang lebih 150 kan kurang lebih hampir 200 tahun atau 175 tahun. Jadi ngendikane Bib Idrus. Jadi jelas misine Habib Abdullah dari Jawa Timur sampai ke sini itu memang tiap tempat yang di situ tidak ada mushola dia berhenti kemudian ngajak masyarakat itu tidak.
tahajud bareng-bareng, terus gawe mushola, langgar ke masjid, setelah jadi selesai nanti diajak ngaji. Nah kita sudah berjalan bagus, pindah lagi. Nanti miturut ngendikane dipikir Terus sampai akhirnya ke Sodong, beliaunya meninggal di Sodong. Nah di antaranya keramat Habib Abdullah itu memang banyak sekali. Banyak sekali. Kecuali tadi sudah saya sebut di depan, di antaranya kalau malam Jumat ada mauludan, terbangan semalam suntuk. Kalau mau lebaran dia sudah membutuhkan musik dan lain sebagainya. Itu sering banyak orang yang ketemu sama Habib Abdullah. Nah kalau ketemu ya ada kalanya dalam mimpi. Kemudian orang tersebut nanti diulang sama Habib Abdullah. Ada di sini ada itu seorang perempuan. Menurut konon ceritane yang istri wau aslinya kan mriki Purwosari. Lah kok Sodong arep mulih ning Purwosari. Lah tutup makom istri sibuh dikapake nak menurut ceritane jarine iki kok ajar kok dikeplak kok sampai akhirnya wong niki semakut ngriku. Mimpi ketemu sama Habib Abdullah terus diulang. Ternyata sing diulangke niku semuanya ayat-ayat Quran. Ayat Quran sedoyo. Nggih, setiap diulang niku mesti marane pengen kula. Niku dicocoke kula kali bojo kula. Niki ayate pripun. Nah, memang sudah dikersakake oleh Allah. Akhirnya orang itu malah justru ramunya banyak. Bisa ya mau petunjuknya sama Habib Abdullah mau dijalankan. Alhamdulillah Gusti Allah mek paring. Alhamdulillah Gusti Allah orang itu umur akhirnya dalam waktu singkat yang itu malah kerja. Berarti termasuknya muridnya Habib Abdullah niku. Tapi dalam arti kata dalam mimpi atau dalam keadaan tua. Terus di samping niku Habib Abdullah niku apa nggih? Wongnya gampangan. Tapi ada satu. Kalau ada orang yang tidak benar kok berani-beraninya dimakan gitu. Terus mesti putar kabeh. Fokus pokoknya. Di satu contoh ada orang ceritanya sih cangon ceritanya. Nguyuh teng makom mriku. Lalu sampai rumah awake panas, akhirnya mati. Dan termasuk wong lanang sing ngeplaki bojone wau. Nggih. Sampai rumah wonge ndemping awake panas. Akhirnya ya makom semara teng mriku makom dijak karo sing wedok dijaluk ning ngapura. Terus akhirnya dia cari marah. Jadi kathah cerita niku. Bahkan di Nyuwun Sewu waktu semuanya kan memang kula sering mriku. Jadi kula sering belalang anak mriku saged panggihnya lah. Dan itu pernah sisi waktu zaman wau kurang lebih tahun 9 piro niku lho. Iku ana roti racun berarti wong nganu terus mulai Waden nggih kaya saniki corona. Dan itu kula pernah dingendikane. Nah, sewaktu-waktu ngono galak ana coba ana penyakit apa wae. Nak memang dibutuhke sumurku pernah mbok buka. Sumure teng makom niku. Nggih, teng makom niku wonten sumur. Tapi nggih sing diduwi kula. Iki nggone kene iki nggon kene. Iki kena masuk buka. Tapi kula sampai sekarang mboten lan buka. Mboten lan buka kula. Alasane kula kuwatir malah nak dadi fitnah. Oh nggih, mangke malah enten yang salah pemahaman kula ngoten. kuwatir nak mangke malah dadi fitnah, dadine malah orang dengar. Kula malah ngelak sasaran. Oh nggih. Kula sampai sekarang kula mboten wani buka sumur niku. Terus mulai kula merodok dangu panjenengan mboten nate sowan. Wong nak sowan pendak hol. Nggih. Jadi kula ya ora tau ketemu. Riyen sering kula kepanggih panjenengan. Niku luar biasa. Iki diantaranya riwayat singkate Habib Abdullah Ba'alawi makom keramat Sodong. Nggih. Mula ya karena memang beliau itu seorang min auliyaillah seperti sabda Rasul laumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi para aulia itu memang diberi kebahagiaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.
Nah, termasuk di akhirat di dalam alam bariyah. Karena al-kubru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur atau alam bariyah itu kan bagian awal dari alam akhirat. Jadi seperti para aulia yang sudah meninggal, hakikatnya beliau di sana itu juga seperti dunia. Jadi tetap hidup, tetap hidup dan tetap dia itu menjaga napa niku wau umate yang tadi. Kula tembunge Allah menjadikan wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim. Tentunya para wali niku. Jadi para aulia niku sebetulnya dia itu tidak meninggal. Ya cuma pindah alam. Yang dulu itu di dunia sekarang di alam bariyah. Beliau di sana juga masih napa niku wau ningali bantu tenggene umat. Niku mesti lho ngaten. Kula pernah satu ketika niku bila hitung kitab moto-moto. Itu ternyata ada suatu tempat namanya Jabal Qaf, Gunung Qaf. Jabal Qaf itu ternyata tiap malam Jumat itu para wali yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup itu semuanya datang ke sana, itu perlu munajat pada Allah, minta pada Allah agar umat Muhammad ini dilindungi. Itu saya pernah baca kitab, tapi kok lali kitabnya apa ning ndi dan moto lali. Itu ada keterangan yang semacam itu. Jadi yang jelas kesimpulannya para aulia walaupun yang sudah meninggal, beliau masih tetap hidup di sisi Allah dan beliau masih tetap napa istilahnya ngkuyung ndongaake penggene umat Kanjeng Nabi, pengen umat Islam termasuk kados awake dhewe. Insyaallah wong-wong sing nyedak pengen wali niku Allah tetep angsal napa niku wau istilah angsal barokah rahmate para wali niku wau. Nggih. Jadi yang jelas memang karomahnya para wali itu lumeker tenggene umate yen masyarakat sedaya mawon sing durung nyedak. Contoh dhewe sing ketok nang Kalijogo sudah berapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang toh tetap masih memberikan bantuan berkah pada yang hidup. Wong sak menawa kae dodol payu kabeh untuk berkah dari contohnya. Lha kok sodom niku mungkin lah insyaallah telah diunggah kok kemudian Allah membukakan jalan. Insyaallah akan memberi berkah pada masyarakat. Walaupun kita tidak ada niat kepingin semacam itu, insyaallah Allah akan membuka berkahnya wali di situ. Nah, dan sekilas cerita singkat tentang Habib Abdullah waliullah yang ada di Keramat Godong, semoga bisa bermanfaat. Amin. Dari kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan kalau memang masih ada yang diperlukan, nanti lain kali bisa ditambah karena waktunya sudah maghrib. Oh, nggih ya. Nah, ngaten nggih. Nggih. Ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.